Bu, saudari yang terkasih, dengar suara saya ya. Dengar, Romo. Mari kita membuka hati pikiran kita. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada tokoh yang bernama Nelson Mandela pernah berkata demikian, jangan nilai saya menurut keberhasilan saya, nilailah saya berdasarkan berapa kali saya jatuh dan bangkit lagi. Kita perlu mengubah perspektif kita, bukan hanya saat berhasil atau sukses atau bahagia kita bisa mengubah kehidupan kita. Melainkan juga kita perlu memiliki perspektif yang benar mengenai ketidakberdayaan atau kerapuhan atau kelemahan atau kegagalan atau juga koreksi, jatuh bangun. Kadang kita mengalami tak berdaya, itu adalah buah-buah yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kita perlu memahami bahwa dalam kerapuhan, bahkan kita dikoreksi orang, ketika kita jatuh, itu nilai yang sangat berharga. Perspektif itulah yang akan kita renungkan. Karena dalam kelemahan, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan hadir menguatkan kita. Roh Tuhan itu justru sangat kaya ketika kita jatuh, ketika kita lemah. Justru di sanalah kita digendong, kita dibopong, kita diangkat menjadi anaknya. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, saudara-saudariku yang terkasih, COVID ini, pandemi COVID-19 ini belum selesai memang. Pandemi COVID ini justru memberi koreksi atas gaya hidup kita selama ini. Mungkin dulu kita suka berkerumun, kita suka kumpul-kumpul, kita suka mobile, artinya mobilitas yang sangat tinggi. Tapi dengan COVID ini kita diajar untuk sungguh-sungguh merenungkan diri kita. Kita bekerja di rumah. Kita harus taat untuk menjaga keseimbangan hidup. Kita harus setia juga memelihara kesehatan keluarga kita. Maka sebetulnya ketaatan protokol kesehatan ternyata menjadi kunci utama agar kita dapat melewati pandemi ini. Jujur, kita ada sekarang ini, kita menjadi seperti kita ini, adalah berkat koreksi, nasihat, dan juga mungkin teguran kasih dari orang tua kita, mungkin juga sahabat kenalan kita yang kita cintai. Maka koreksi itu
adalah jalan Tuhan juga untuk memperbaiki kita. Bahkan koreksi yang diberikan dengan bijaksana dan kasih bukan untuk menghancurkan kita, melainkan justru menjadi simbol yang positif yang mengubah kehidupan kita. Sehingga dengan COVID ini kita sungguh-sungguh akhirnya memiliki keseimbangan hidup, punya gaya hidup yang sehat, yang kuat dan berkualitas. Jadi kalau kita mau jujur, COVID-19 ini ternyata mengoreksi bukan hanya kita memiliki iman yang nebeng atau kerumunan, yang seringkali kita handalkan bersama-sama, bersorak-sorai, tapi COVID ini justru membuat iman kita harus lebih personal, lebih pribadi. Maka juga dengan PPKM ini, dengan kesibukan kita, rutinitas kita tahu bahwa sering kita jarang berkumpul dengan keluarga, bahkan meninggalkan keluarga. Saat pandemi inilah justru kita diajak untuk mempererat cinta, kerjasama, membangun persekutuan yang tangguh di dalam keluarga. Maka sebetulnya mari kita mulai jujur bahwa pandemi COVID ini juga merupakan koreksi bagi kita, supaya kita makin tangguh, makin kuat, hidup kita makin berkualitas. Firman yang Tuhan ajarkan hari ini juga memberi koreksi kepada kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan mungkin ribuan kali, hendaknya itu juga memperbaiki hidup kita, mengoreksi kehidupan kita, sehingga hidup kita ini makin serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa dalam kesetiaannya, kita harus serupa ketika dikoreksi, diperbaiki oleh firman Tuhan. Kita diajar, dibentuk, diproses, supaya apa? Supaya kita segambar dengan Tuhan. Itulah tujuannya kita mendengarkan firman, kita berdoa, kita melayani, supaya kesetiaan Tuhan itu juga ada di dalam diri kita. Kita harus ditemui oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang sukacita ketika melayani. Kita juga bergembira ketika mendapatkan sesuatu masalah, kita tetap menggandeng, bahkan berpegang tangan Tuhan lebih kuat lagi. 2 Timotius bab 3:16 sering kita dengar, kita juga membacanya, bahwa semua kitab suci itu diilhami oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman itu juga menegur kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara yang terkasih, mari kita lihat Injil hari ini yang kita dengar. Ini juga mengingatkan pentingnya koreksi dan perbaikan diri kita terus-menerus. Kita sadar bahwa dalam hidup bersama, tidak semua pasangan kita itu sempurna, hebat, kuat. Juga anak-anak kita, tidak selamanya mereka itu sungguh-sungguh kadang baik, tapi juga rewel, rekan kerja dalam pelayanan. Kita juga mengerti bahwa kadang mereka lemah, ya rapuh, kurang sempurna dalam bekerja. Itulah saat sebetulnya kita perlu mengoreksi diri kita. Justru ketika saudara-saudari kita lemah dan rapuh, itulah Tuhan menghadirkan kita supaya kita menolong, supaya kita menemani, membimbing, membenahi mereka terus-menerus. Maka ketika saudara-saudari kita remah, rapuh, dan tak berdaya, janganlah kita meninggalkan. Justru kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi sahabat setia yang mendampingi mereka. Tuhan berkata hari ini, apabila saudaramu berbuat dosa, diapakan? Dihakimi? Dicela? Disudutkan? Tidak. Yesus mengatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ingat, menegur itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Menegur itu bagian dari iman dan tanggung jawab kita. Supaya apa? Mengupayakan pertobatan. Supaya saudara kita dengan
teguran kasih, kebijaksanaan kita, nasihat kita, terus-menerus mereka mengalami kasih Tuhan. Maka ingat, ketidakberdayaan orang lain bukanlah menjadi sumber dosa, tetapi itulah rahmat bagi kita untuk mendampingi, memperbaiki, membina, mendidik, memulihkan, bahkan mengampuni. Nah, mari kita belajar 3 hal dari pelajaran Injil hari ini, 3 anugerah yang terus-menerus harus kita ingat, bahwa ketika saudara-saudari kita lemah, tak berdaya, tugas kita adalah membina, mendidik, mengampuni, bahkan mendampingi sampai mereka menemukan kasih Tuhan yang mengagumkan. Pelajaran yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, kita harus menyadari bahwa tugas kita adalah menyadari panggilan Tuhan terus-menerus. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, saudara-saudari kita, pasangan kita, mungkin teman kerja kita, mereka mungkin sulit diatur, bahkan mungkin menjengkelkan kita, saudara-saudari yang terkasih. Sadarilah, itulah saat kita harus memenuhi panggilan Tuhan. Apa sih isi panggilan Tuhan itu? Isi panggilan Tuhan itu sederhana. Dia menciptakan kita untuk menolong. Sekali lagi, untuk menolong, bukan merongrong. Panggilan kita adalah menyelamatkan jiwa-jiwa, bukan melenyapkan jiwa atau menelantarkan. Justru kita ada, dicipta itu menjadi instrumen kasih Tuhan. Keberadaan kita adalah menyalurkan bantuan, sehingga rahmat Tuhan yang kita terima itu bukan berhenti pada diri kita, tapi mengalir terus-menerus. Bahkan saudara-saudari kita akhirnya memperoleh kehidupan, memperoleh kasih, ada pengharapan, dan sungguh-sungguh kita menghadirkan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tidak peduli apakah kita yang dilukai atau kita yang melukai duluan. Tuhan tetap memanggil kita, bukan untuk diam, tetapi mengambil inisiatif pertama untuk berbuat baik. Kita mengingat mengenai cerita anak yang hilang, bagaimana dosanya begitu besar menghamburkan kekayaan. Ketika bapaknya tahu itu anaknya, bapaknya berlari duluan, merangkul, mencium, mengganti semuanya, memberi jubah, cincin. Sesuai yang terkasih, inilah yang perlu kita lakukan. Ketika kita melihat saudara-saudari kita, jangan diam, berinisiatiflah untuk membantu, untuk menolong, untuk mendoakan, bahkan memberkati saudara-saudari kita. Itulah cara Tuhan memakai hidup kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi instrumen kasih yang sejati. Pelajaran yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu membiarkan orang lain itu melihat Tuhan dalam diri kita. Inilah yang perlu Romo garis bawahi, tekankan terus-menerus. Kita perlu menghadirkan Tuhan. Ingat, di sekitar kita banyak orang-orang yang tidak sempurna. Lihat keluarga kita masing-masing. Lihat di pelayanan, lihat di komunitas. Banyak saudara-saudari kita yang rapuh, yang lemah. Mungkin suka ngeluh, mutungan. Ya. Itu hal yang sangat bagus bagi kita, supaya kita menghadirkan Tuhan. Supaya mereka melihat Tuhan di dalam diri kita. Mari kita mengevaluasi, mengoreksi, supaya sungguh-sungguh kita menjadi terang bagi orang lain. Maka ketidakberdayaan, kerapuan saudara-saudari kita, peluang bagi kita, itu momentum supaya cara hidup kita sehari-hari mengekspresikan kehadiran Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah pasangan kita, mungkin sahabat kenalan kita, atau keluarga kita sendiri, anak mungkin, bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Mereka bisa melihatkah Tuhan ketika bekerja di dalam diri kita. Itulah yang perlu kita harus lakukan. Hari ini kita merayakan Santa Clara, bagaimana
Santa Clara sungguh-sungguh menghayati imannya, memperlihatkan hidup keutamaan Tuhan Yesus setiap hari, berani menjadi miskin bagi sesamanya, supaya karya-karya Tuhan itu sungguh dikenal. Mari kita bersukacita, bekerja sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghayati firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Di mana ada dua orang di antaramu sepakat, minta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Jadi minimal berapa? 2. Kita harus berkumpul. 2 itu mungkin suami istri. 2 itu mungkin ya keluarga kita. Tapi Tuhan berjanji mengabulkan setiap doa kita. Dikatakan juga di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Tuhan meraja di dalam diri kita. Mari kita di masa pandemi ini tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan dan hebat kita. Justru di masa inilah kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Menjadi rekan Tuhan yang baik. Di tengah susah, sulit, tak berdaya sesama kita, mari kita mencari Tuhan dan setia bekerja sama dengannya. Kita perlu belajar mengampuni. Kita sadar bahwa diri kita juga rapuh. Mungkin suatu saat itu kesempatan bagi orang lain untuk mencintai kita. Tapi mungkin saat ini, sesuai yang terkasih, mari kita menjadikan kerapuhan, ketidakberdayaan, mungkin sesama kita mengalami kesulitan, bahkan orang berdosa, kita perlu melampiaskan kasih kita sungguh-sungguh untuk mereka, untuk mendoakan mereka, untuk supaya mereka akhirnya menemukan Tuhan di dalam kita. Inilah cara terbaik bagaimana kita harus mengoreksi diri. Mungkin kita harus menata ulang firman-firman yang kita dengar, sehingga dengan menata ulang hidup kita, kita sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga harus mengakui bahwa seringkali kita terlibat mungkin dalam kehidupan bersama. Mengapa orang itu berbuat begitu? Mengapa orang itu kok melakukan serendah itu? Mungkin kita terlibat, kita nggak menemani, bisa jadi. Kita mungkin kurang berdoa, kita mungkin kurang menjaganya, atau kurang memberi informasi. Kita kurang membimbing mereka. Saudara yang terkasih, mari dengan rendah hati kita jujur, kita mengoreksi diri kita, termasuk saya. Kita perlu belajar supaya firman yang kita dengar sungguh menguatkan hati kita, menguatkan panggilan kita, bahwa kita ada, kehadiran kita menjadi instrumen kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan, bila ada sesuatu yang nggak beres, ingat, bukan ajang untuk menghakimi, bukan ajang untuk menggosip. Bila ada sesuatu yang tidak beres, rapuh, lemah, mari mulai dari diri sendiri. Kita berinisiatif. Kita menemukan panggilan Tuhan di dalam diri kita, yaitu menjadi instrumen kasih bagi sesama. Kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Justru di sana kita menata ulang seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, semoga firman yang singkat ini menguatkan kita, bahkan memberi kekuatan bagi kita masa pandemi ini, untuk tetap sehat, untuk tetap melayani, untuk tetap berdoa bagi negara kita. Tuhan memberkati. Amin.